Halo sahabat jejak Sang Firman, selamat datang di ruang teduh kita hari ini. Ada satu musim dalam hidup di mana tekanan terasa begitu berat. Musim di mana satu keputusan seolah bisa menentukan seluruh masa depan. Musim memilih jurusan dan jalan hidup. Aku harus pilih yang mana? Bagaimana kalau aku salah pilih? Apa kata orang tua? Apa kata teman? Apa kata gereja? Di tenar semua suara ini, ada satu suara yang seringkali teredam. Suara yang seharusnya menjadi sandaran utama kita. Hari ini, kita akan belajar bagaimana mendengarkan pimpinan Tuhan di tengah tekanan yang begitu besar. Ini bukan tentang menemukan satu jawaban ajaib, tapi tentang berjalan dengan Dia yang memegang kunci masa depan. Pertama, kita perlu membongkar sebuah kebohongan besar. Kebohongan bahwa hanya ada satu jurusan yang sempurna untukmu. Dan jika kamu meleset, hidupmu hancur. Konsep ini membuat kita lumpuh oleh ketakutan. Tapi firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6 justru berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan kata kuncinya, meluruskan jalanmu. Ini bukan tentang kita menemukan jalan yang sudah lurus dari sananya. Ini tentang kita berjalan dengan percaya dan Tuhan yang akan meluruskan langkah-langkah kita di sepanjang perjalanan. Ini melepaskan kita dari beban harus sempurna dalam memilih. Fokus kita bergeser dari memilih jalan yang benar kepada berjalan dengan pemimpin yang benar. Kita seringkali terjebak antara dua ekstrim, hanya mengandalkan peta manusia, peringkat kampus, gaji lulusan, tren pasar kerja, atau hanya menunggu GPS Tuhan dengan pasif tanpa bertindak. Tapi lihatlah kehidupan Yusuf. Apakah dia merencanakan untuk dijual, dipenjara, lalu menjadi penguasa Mesir? Tidak. Tapi dalam Kejadian 50 ayat 20, dia berkata, "Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Ini menunjukkan cara kerja pimpinan Tuhan. Dia bekerja melalui proses, bukan hanya titik awal. Dia memakai bahkan kesalahan dan jalan memutar untuk membawa kita pada tujuannya. Talenta dan minatmu adalah petunjuk, bukan penjara. Tuhan bisa memakaimu di bidang apapun jika hatimu tertuju padanya. Jadi, lakukanlah bagianmu, teliti, pelajari, konsultasi. Itu adalah bentuk percaya dengan akal budi yang Tuhan beri. Tapi lakukan dengan hati yang melekat pada janjinya bahwa Dialah yang akan meluruskan langkahmu. Practical faith in decision making. Iman yang praktis dalam pengambilan keputusan. Lalu, seperti apa iman yang praktis itu dalam membeli jurusan? 1. The peace of Christ as your compass. Damai sejahtera Kristus sebagai kompasmu. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saat kamu berdoa dan mempertimbangkan suatu pilihan, perhatikan damai sejahtera itu. Pilihan yang Tuhan tunjukkan biasanya membawa ketenangan yang dalam, meski mungkin masih ada ketakutan. Ini bukan tentang tidak ada rasa takut sama sekali, tapi tentang ada kedamaian yang lebih besar yang mengatasi ketakutan itu. 2. The wisdom of community. Kebijaksanaan komunitas. Amsal 15 ayat 22 mengatakan, rancangan gagal tanpa pertimbangan, tetapi terlaksana dengan penasihat yang banyak. Tuhan berbicara melalui orang-orang bijak di sekitarmu, orang tua yang mengasihimu, guru yang memahami potensimu, pemimpin rohani yang mengenal karaktermu. Dengarkan mereka. 3. The foundation of identity. Fondasi identitas. Ingatlah, identitasmu bukan pada jurusanmu, tapi
tapi pada statusmu sebagai anak Allah. Keputusanmu tidak akan pernah bisa mengubah siapa dirimu di dalam Kristus. Ini membebaskanmu untuk mengambil keputusan berani tanpa takut kehilangan jati diri. Dan bagaimana jika yang terjadi justru penolakan? Jika jurusan impian tidak tercapai, apakah itu berarti Tuhan tidak memberkati? Sahabat, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10 kita melihat Roh Kudus justru menghalangi Paulus untuk memberitakan Injil di Asia. Bukan karena dosa, tapi karena Tuhan punya rencana lain yang lebih baik di Makedonia. Sebuah pintu yang tertutup bukanlah kegagalan, tapi bagian dari pimpinan Tuhan. Jika hari ini kamu mengalami pintu tertutup, percayalah bahwa Tuhan sedang melindungimu dari jalan yang bukan terbaik atau sedang mempersiapkanmu untuk Makedoniamu, sebuah tempat yang bahkan lebih baik dari yang bisa kamu bayangkan. Pada akhirnya, memilih jurusan bukanlah tentang meramal masa depan, tapi tentang melangkah dalam iman hari ini dengan Dia yang memegang masa depan. Lepaskanlah beban untuk harus tahu segalanya dari sekarang. Pegang erat janji Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Percayalah, langkah kecil yang kamu ambil hari ini dengan hati yang mengandalkan Tuhan akan dipakainya untuk membawamu pada cerita indah yang Dia sudah siapkan. Jika video ini menjadi berkat, bantu kami dengan like, subscribe, dan share kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin sedang bergumul dengan hal yang sama. Dan ceritakan di kolom komentar. Jika kamu bisa berkata pada dirimu yang sedang galau 5 tahun yang lalu, apa yang akan kamu katakan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan setiap keputusanmu. Sampai jumpa di Jejak Sang Firman berikutnya.